Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ketemu dengan Bapak dalam pembelajaran ekonomi. Sebelumnya jangan lupa nanti kalian akan like, komen, dan subscribe blog channel ini. Oke. Eh, Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang KD.3 tapi di dalam sub bagian 1 yaitu mengenai produksi, bagaimana sih dalam peran pelaku ekonomi. Di situ kita masih membahas tentang produksi itu seperti apa, tujuan dari produksi itu bagaimana, lalu faktor-faktor dalam produksi itu apa aja, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi itu apa aja. Di situ kan ada namanya biaya total, biaya rata-rata, ada biaya marginal. Nah, minggu ini atau pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan dari materi 3.3 tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Di sini kita akan membahas siapa sih pelaku-pelaku dari kegiatan ekonomi tersebut. Oke, ini dia. Ya, kita akan KD-nya adalah menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Indikatornya kita nanti akan ada menjelaskan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Di sini pelaku kegiatan ekonomi itu ada rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Lalu di situ kita akan menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi itu seperti apa. Materinya, pengertian pelaku kegiatan ekonomi, macam-macam pelaku kegiatan ekonomi, dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Kita bahas dulu. Pelaku ekonomi itu adalah merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah, di mana kegiatan ekonomi itu adalah antara lain adalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Mungkin kalian kan sudah tahu apa yang dimaksud dengan konsumsi, apa yang dimaksud dengan produksi, dan apa yang dimaksud dengan distribusi. Konsep dasarnya ini dia. Nah, ini dia pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi itu sebenarnya ada rumah tangga RTK, rumah tangga konsumsi, ada RTP, rumah tangga produsen, ada RTN, rumah tangga negara, atau nanti ada di situ sama aja dikatakan yang ini bisa dikatakan pemerintah, ini adalah produsen, yang ini RTK, ada konsumen, dan ini MLM atau masyarakat luar negeri. Jadi ada empat pelaku dari kegiatan ekonomi, yaitu adalah konsumen atau jadi bisa dikatakan RTK, ada itu produsen atau jadi dikatakan RTP, ada itu RTN, rumah tangga nasional negara atau dikatakan pemerintah, dan ada MLN, masyarakat luar negeri. Kita bahas RTK. Apa sih RTK itu? Rumah tangga konsumen itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dirinya sendiri atau keluarga. Jadi konsumen itu adalah melakukan suatu kegiatan konsumsi pasti atau kegiatan mengkonsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri. Jadi kita ini adalah termasuk dalam rumah tangga konsumen gitu. Karena kita melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita sendiri. RTK itu sebagai faktor pemilik produksi. Jadi RTK itu kita itu sebagai pemilik faktor produksi, di mana faktor produksi itu kita bisa dikatakan sebagai pemilik tanah, pemilik tenaga kerja, modal, dan keahlian. Jadi konsumen itu dia akan mempunyai tanah, konsumen itu dia mempunyai tanah, dia sebagai tenaga kerja, dia juga bisa sebagai modal, dan dia juga bisa mempunyai suatu keahlian konsumen itu. Jadi sebenarnya kuncinya ada di sini. Lalu konsumen itu tidak akan bisa membeli atau memuaskan untuk kehidupan dia, atau dia membeli barang dan jasa tanpa mengeluarkan itu. Makanya di situ untuk mendapatkan biaya dalam pembelian itu, maka konsumen harus melakukan keempat ini.
pendapatan yang diterima dalam RTK. Yang pertama, dia menyewa tanah. Tanahnya itu disewa untuk seorang produsen dalam membangun gedung. Lalu dia konsumen itu sebagai tenaga kerja, maka dia akan mendapatkan upah. Lalu dia bisa jadi pemilik modal, di sini akan mengeluarkan modal usaha. Lalu dari keahliannya itu dia bisa menjadi laba. Peranan RTK itu ada dua. Yang pertama sebagai produsen faktor produksi untuk RTP, dan yang kedua sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan RTP. Sebagai produsen faktor produksi untuk RTP. Jadi gini, RTP itu atau rumah tangga produsen itu tidak akan bisa memproduksi barang tanpa dibantu oleh RTK gitu. Ya kan perusahaan itu tidak akan bisa berdiri kalau misalnya dia tidak bisa nyewa tanah atau membeli tanah, dia tidak akan bisa memproduksi tanpa ada tenaga kerja, lalu ada pemilik modal, itu tidak akan bisa. Nah, RTK juga selanjutnya bisa menjadi konsumen gitu. Jadi barang itu sudah diproduksi, sudah ada hasil, maka dipasarkan oleh pemerintah, dipasarkan oleh produsen, dan dibeli oleh RTK. Selanjutnya RTP. RTP ini adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga ini gimana di sini, rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Peranan RTP yang pertama adalah sebagai produsen barang dan jasa yang dijual untuk RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi barang yang sudah dikemas atau barang yang sudah menjadi sebuah produk, maka akan didistribusikan atau dijual. Sasarannya ke siapa? Sasarannya itu banyak. Yang pertama dia bisa sasarannya ke RTK atau rumah tangga konsumen, bisa juga dia ke pemerintah itu sendiri, dan bisa juga ke masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai konsumen faktor produksi dari RTK. Tadi itu kan kalau RTK dia adalah sebagai produsen dari faktor produksi RTP. Maka peranan RTP adalah sebagai konsumen faktor produksi dari RTK, ya, di mana RTP ini atau produsen ini adalah menyewa yang tadi itu 4 kriteria. Yang pertama sewa tanah, upah, tenaga kerja, dia juga modal, dan juga laba. Itu dia. Yang ketiga, sebagai distributor, kegiatannya menyalurkan barang untuk konsumen. Itu tadi barang yang sudah jadi tadi, maka akan didistribusikan ke pasaran. Yang keempat, sebagai agen pembangunan, kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Ini dia RTN atau rumah tangga negara, atau bisa dikatakan juga pemerintah. Peranannya adalah pengatur kegiatan ekonomi, gitu. Jadi pemerintah ini sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Karena apa? Kalau misalnya ekonomi di suatu negara itu tidak diatur, maka akan tidak akan tahu kita mau menggunakan sistem ekonomi apa. Kegiatannya adalah membuat peraturan undang-undang. Jadi nanti ada undang-undangnya. Yang kedua, sebagai pengontrol, kegiatannya mengawasi jumlah uang yang beredar. Sebagai penguasa, kegiatannya di sini adalah menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai konsumen yang tadi itu adalah mengkonsumsi barang dan jasa serta faktor produksi. Yang keempat, sebagai produsen. Dan yang terakhir adalah sebagai investor. Di sini kegiatannya adalah membeli saham atau obligasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah MLM, masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang tinggal di luar negeri tetapi melakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan masyarakat dalam negeri. Gitu. Peranan MLM yang pertama adalah sebagai konsumen, kegiatannya mengkonsumsi barang dan jasa dari masyarakat dalam negeri melalui kegiatan impor sehingga Indonesia mendapatkan devisa. Yang kedua, sebagai produsen, kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk menghasilkan devisa negara melalui kegiatan ekspor Indonesia sehingga Indonesia membayar devisa. Yang ketiga, sebagai investor, kegiatannya melakukan penanaman modal. Gitu. Jadi masyarakat luar negeri itu bisa menanamkan modalnya di perusahaan yang di sini. Yang keempat,
sebagai sumber tenaga ahli. Kegiatannya memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan Indonesia. Terkadang kita kekurangan tenaga ahli, misalnya dalam mengoperasikan alat-alat yang mungkin SDM kita belum bisa, maka kita negara atau perusahaan itu akan mengambil atau mengimpor dari luar negeri. Nah, ini dia perekonomian tertutup atau sederhana. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dua pelaku ekonomi aja, yaitu adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi di sini ilustrasinya, kalau kita membaca ini, grafik ini adalah diagram ini rumah tangga konsumen dan ini rumah tangga produsen. Yang pertama adalah konsumen itu memberikan faktor-faktor produksi terhadap rumah tangga produsen. Ini dia. Memberikan faktor-faktor produksinya. Kayak tadi sewa tanah, bangunan, tenaga kerja, gitu, modal dan laba. Lalu setelah dia memberikan ini, apa yang didapat? Yang didapat adalah rumah tangga produsen memberikan uang sewa terhadap upah terhadap konsumen. Jadi memberikan uang sewa, gitu. Sewa, upah, bunga dan laba. Jadi sewa itu terhadap tanah, upah terhadap tenaga kerja, bunga terhadap modal dan laba terhadap inventarisnya. Investasi. Lalu selanjutnya setelah dia mendapatkan faktor-faktor produksi ini, maka rumah tangga produsen akan membuat barang dan jasa, memberikan barang dan jasa terhadap rumah tangga konsumen. Lalu selanjutnya rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa tersebut. Gitu. Jadi putarannya di sini, di mana yang pertama rumah tangga konsumen itu akan memberikan tanah dan SDM deh, hanya dua misalnya, tanah dan SDM. Tanah dan SDM itu akan diolah atau SDA dan SDM itu diolah oleh rumah tangga produsen. Setelah diolah dapatlah hasil. Tanah SDA dan SDM itu tidak akan bisa gratisan gitu saja, maka RTP tadi memberikan sewa, upah dan bunga terhadap rumah tangga konsumen. Kalau ini adalah tiga pelaku dalam kegiatan ekonomi, di mana di situ ada rumah tangga konsumen, produsen dan rumah tangga negara. Sama saja sebenarnya, hampir sama saja kayak yang tadi. Proses pelakunya ini sama saja. Rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi terhadap rumah tangga produsen. Lalu take and give-nya adalah produsen memberikan sewa, upah, bunga terhadap rumah tangga konsumen. Selanjutnya rumah tangga produsen itu akan memberikan barang dan jasa terhadap rumah tangga konsumen. Maka pembelian barang dan jasa, maka dikasihlah barang dan jasa. Ini kalau keduanya. Nah, apa sih fungsi dari rumah tangga negara ini jadinya gitu? Maka di situ kan ada namanya pajak. Pajak di sini rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu memberikan pajak terhadap rumah tangga negara. Dari pajak yang sudah diberikan ini, maka rumah tangga negara itu akan memberikan subsidi atau mengkonsumsi barang dan jasa itu. Itulah materi kita selanjutnya. Yang diharapkan adalah bagi siswa agar dapat mencari lagi sumber-sumber yang lain. Jangan hanya terfokus dengan presentasi yang ada di sini, karena informasi ataupun materi-materi itu jangan didapat dari satu sumber, tapi dapatlah dari sumber-sumber yang lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Oke, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga imunmu, tetap berolahraga. Salam kebangsaan, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.